Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua, dimanapun kalian berada. Kembali lagi dalam pembelajaran dari kimia dasar kali ini, masih dalam pembelajaran tentang kesetimbangan kimia. Jadi kali ini kita akan mencoba untuk bisa mempelajari tentang penulisan dari konstanta kesetimbangan kimia. Oke, jadi bagaimana sih caranya untuk bisa menulis dari konstanta kesetimbangan itu sendiri? Nah, Eee, oke, jadi misalkan ada suatu reaksi A plus B menjadi C plus D, yang merupakan suatu reaksi reversibel, ya kan, dan ada mol A, kemudian ada mol B yaitu sebesar B, mol C sebesar C, dan mol D sebesar D. Maka konstanta kesetimbangannya itu sama dengan konsentrasi C dipangkatkan mol C dikali dengan konsentrasi D dipangkatkan D per konsentrasi A dipangkatkan dengan A dikali dengan konsentrasi B dipangkatkan dengan mol B kecil. Oke. Nah, penulisan formula konstanta kesetimbangan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu homogeneous equilibrium, heterogeneous equilibrium, ataupun multiple equilibrium. Apa itu? Nanti kita akan coba jelaskan lebih lanjut. Nah, yang pertama ini untuk homogeneous equilibrium. Jadi, ini terjadi jika reaktan adalah produk adalah spesies yang sama. Misalkan, dia dalam bentuk aqueous maupun dalam bentuk gas, gitu kan ya. Artinya dia sama-sama aqueous atau larutan atau dia sama-sama gas, seperti itu. Misalkan contohnya ada N2O4 yang sudah kita pelajari sebelumnya, menjadi 2NO2, ya kan ya, dalam bentuk gas, maka di situ ada dua konstanta kesetimbangan yang bisa kita tuliskan, yaitu adalah Kc dan juga Kp. Nah, apa bedanya? Kalau misalkan Kc di sini, ini untuk menjelaskan konstanta kesetimbangan dari konsentrasi, oke. Sedangkan kalau Kp, ini untuk menunjukkan eh, konstanta kesetimbangan berdasarkan dari tekanan. Oke. Nah, dari sinilah nantinya kita akan bisa tahu kira-kira berapa besar Kc dan Kp-nya, ya kan? Nah, untuk mencari nilai Kc dan Kp, jadi sama seperti sebelumnya, nilai K itu sama dengan suatu konsentrasi dari produk dipangkatkan dengan molnya dibagi dengan konsentrasi dari reaktan dipangkatkan dengan mol dari reaktan tersebut, gitu ya. Maka nilai Kc ini sama dengan konsentrasi NO2 dipangkatkan 2 dibagi dengan N2O4. Sedangkan untuk Kp, karena dia tekanan, jadi untuk mencari konstanta kesetimbangannya tidak berdasarkan dari konsentrasi, tetapi berdasarkan dari tekanan tersebut. Sehingga nilai Kp itu sama dengan P kuadrat dari NO2 dibagi dengan P NO2O4. Oke. Nah, oleh karena itu kita bisa menuliskan jika ada suatu reaksi yang homogenus gitu ya, apakah dia aqueous ataupun gas, terutama untuk gas, maka kita bisa mendapatkan nilai Kp-nya, yaitu Kp sama dengan jika ada suatu reaksi menjadi B ya, dengan mol A dan juga mol B, maka Pb pangkat B dibagi dengan Pa pangkat A. Dan Kc itu sama dengan konsentrasi B dipangkatkan B dibagi dengan konsentrasi A dipangkatkan dengan A. Dan nilai Kc dan Kp ini hanya ada untuk yang bentuknya gas. Kalau misalkan dia bentuknya itu aqueous, dia tidak ada nilai Kp. Yang ada hanyalah nilai Kc. Oke. Nah, asumsi jika tekanan A dan tekanan B merupakan tekanan parsial, maka PAV sama dengan NART, PBV sama dengan NBRT gitu ya. Ini merupakan suatu rumus gas ideal. Maka tekanan dari A sama dengan mol A dikali R dikali T dibagi dengan V, kemudian tekanan B sama dengan mol B dikali dengan R dikali T dibagi dengan V. Nah, oleh karena itu kita bisa mendapatkan nilai Kp itu sama dengan eh, N, eh, Kp sama dengan PB pangkat B
dibagi dengan PA dipangkatkan dengan A. Sehingga kita bisa tuliskan NBRT per V pangkat B per NART per V pangkat A. Jadi RT-nya itu kita coret gitu kan ya, sehingga didapatkan, ini maaf nggak dicoret ya, saya hapus dulu. Oke, maka nanti didapatkan NB per V pangkat B per NA per V pangkat A dikali dengan RT B minus A. Atau di sini kita bisa tuliskan KP sama dengan, nah V-nya ini bisa kita coretkan gitu ya. Jadinya mendapatkan KP sama dengan konsentrasi dari B, maaf, NB per V itu sama dengan konsentrasi ya, karena mol per volume, jadi sama dengan konsentrasi. Jadi konsentrasi B pangkat B per konsentrasi A di pangkat A dikali dengan RT dipangkatkan delta N atau selisih dari molnya. Nah, konsentrasi B pangkat B per konsentrasi A pangkat A itu sama dengan Kc, gitu ya. Oleh karena itu, kita bisa dapatkan nilai Kp hubungannya dengan Kc itu sama dengan Kp sama dengan Kc dikali dengan R, itu adalah konsentrasi ideal, yaitu 0,0821 dikali dengan T dipangkat dengan delta N. Nah, jadi pada umumnya Kp itu tidak sama dengan Kc, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Kp sama dengan Kc dikali dengan 0,0821 T pangkat 0. Nah, kecuali kalau misalkan selisihnya itu sama dengan, selisih molnya sama dengan 0, maka bisa dibilang Kp sama dengan Kc, gitu kan ya. Misalkan sebagai contohnya di sini ada suatu reaksi dari hidrogen ditambah dengan bromin menjadi hidrogen bromida, 2 hidrogen bromida, maka di sini kita bisa tuliskan Kp sama dengan Kc dikali dengan 0,0821 kali dengan T, kemudian dipangkatkan 0 gitu ya, karena B-nya itu 2, kemudian di situ ada 2 juga dari H2 dan Br2 gitu ya, jadi 2 minus 2, maka jadi 0. Sehingga Kp itu sama dengan Kc, gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan ini contohnya untuk nilai Kp atau Kc untuk yang aqueous? Di sini contohnya ada CH3COOH, bentuknya aqueous ditambah dengan H2O dalam bentuk liquid menjadi CH3COO- aqueous ditambah H3O plus aqueous. Nah, oleh karena itu, seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, solid dan liquid itu tidak dimasukkan dalam perhitungan dari konstanta kesetimbangan. Dan kalau misalkan aqueous, artinya dia tidak ada konstanta kesetimbangan tekanan, yang ada hanya konstanta kesetimbangan konsentrasi atau Kc. Sehingga kita bisa mencari nilai Kc itu sama dengan, jadi produk dibagi reaktan ya, CH3COO- dikali dengan H3O+ dibagi dengan CH3COOH. Oke, jadi ini ada beberapa contoh, misalkan ada HF ditambah H2O liquid menjadi H3O plus aqueous ditambah dengan F minus aqueous, maka kita bisa tahu bahwa yang ada itu hanyalah nilai Kc-nya saja, gitu ya, dan tidak termasuk H2O di sini karena bersifat liquid, sehingga nilai Kc-nya itu sama dengan H3O plus dikali dengan F minus dibagi dengan konsentrasi dari HF. Nah, sedangkan yang B, karena dia bentuknya ini dalam bentuk gas, oleh karena itu dia memiliki nilai Kc dan juga nilai Kp, gitu ya. Sedangkan yang C di sini bentuknya aqueous, 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 dan liquid. Yang liquid berarti tidak masuk ke dalam konstanta kesetimbangan, maka yang ada hanyalah Kc saja, tidak ada Kp. Oke. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kalau misalkan, fasenya itu bersifat heterogen, gitu kan ya. Jadi ada suatu kesetimbangan kimia yang produk fasanya itu berbeda, misalkan ada, CaCO3 itu dalam bentuk solid, itu merupakan kamper ya, menjadi CaO dalam bentuk solid juga ditambah dengan CO2 dalam bentuk gas, gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini
solid itu tidak masuk ke dalam konstanta kesetimbangan dalam perhitungannya, sehingga nilai Kc itu sama dengan konsentrasi CO2 saja, dan nilai Kp itu sama dengan tekanan dari CO2. Oke, ini ada contoh misalkan yang A, ini NH42Se dalam bentuk solid, menjadi 2NH3 dalam bentuk gas, ditambah dengan H2Se dalam bentuk gas. Kalau solid, artinya dia tidak masuk gitu ya, sehingga karena dia dalam bentuk gas, berarti ada nilai Kc dan juga Kp, sehingga kita bisa dapatkan nilai Kc dari keduanya, dan Kp, Kc sama dengan NH3 kuadrat dikali dengan H2Se, dan Kp sama dengan PNH3 pangkat 2 dikali dengan PH2Se, gitu ya. Nah, kemudian yang B, karena dia dalam bentuk solid dan aqueous, solid tidak termasuk dan hanya dalam bentuk aqueous saja, sehingga yang bisa didapatkan hanyalah Kc saja, yaitu konsentrasi Ag+ dikali dengan konsentrasi dari Cl-. Oke, kemudian kalau untuk yang C, karena dia di sini dalam bentuk solid dan gas, dan juga liquid, solid tidak termasuk, liquid tidak termasuk, dan karena dia dalam bentuk gas, artinya di sini ada nilai Kc dan juga nilai Kp. Nilai Kc sama dengan 1 per Cl2 pangkat 6, dan nilai Kp sama dengan 1 per PCl2 pangkat 6. Nah, yang ditanyakan bagaimana kalau misalkan dia multiple equilibrium gitu kan ya. Mereka itu ada fase yang banyak sekali, ada multiple. Misalkan ada suatu reaksi A ditambah B menjadi C plus D, kemudian C plus D menjadi E plus F, seperti itu ya. Nah, produk tersebut terjadi kemudian menjadi C dan D, kemudian C dan D tersebut akan bisa bereaksi lagi menjadi E dan F gitu kan ya. Oleh karena itu kita bisa menulis konstanta kesetimbangannya, oke, K aksen C gitu ya, sama dengan konsentrasi C dikali dengan konsentrasi D per konsentrasi A dikali dengan konsentrasi B. Dan kalau K double aksen C artinya untuk yang reaksi yang kedua gitu ya, sedangkan yang K aksen C untuk yang reaksi pertama, sehingga didapatkan K double aksen C itu sama dengan konsentrasi E dikali dengan konsentrasi F dibagi konsentrasi C dibagi dengan konsentrasi D gitu ya. Nah, oleh karena itu kita bisa tuliskan overall reaction-nya di mana A plus B menjadi C plus D, maka konstanta kesetimbangannya adalah K aksen C, C plus D menjadi E plus F, maka konstantanya itu adalah K double aksen C gitu ya. Overall reaction berarti A plus B menjadi E plus F, memiliki konstanta reaksi yaitu sebesar Kc gitu ya. Nah, Kc itu adalah konsentrasi E dikali konsentrasi F dibagi dengan konsentrasi A dikali dengan konsentrasi B, gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan kita coba kalikan antara K aksen C dan K double aksen C, maka didapatkan hubungan K aksen C adalah ini ya. Terus K double aksen C adalah ini. Sehingga didapatkan konsentrasi E dikali konsentrasi F dibagi konsentrasi A dikali konsentrasi B. Dan kalau kita lihat, ini memiliki kesamaan. Sehingga kita bisa tuliskan Kc itu sama dengan perkalian dari K aksen C dikali dengan K double aksen C. Oke. Nah, ini adalah contohnya misalkan ya, ada suatu reaksi yang multiple reaction gitu ya, jadi H2CO3 aqueous menjadi H plus aqueous ditambah HCO3 minus aqueous. Nah, HCO3 minus ini sendiri dia berubah lagi menjadi H plus dan ditambah dengan CO3 2 minus gitu ya. Nah, dari sini dari masing-masing kita bisa tuliskan berapa nilai K aksen C-nya dan K double aksen C-nya, yaitu masing-masing adalah 4,2 kali 10 pangkat minus 7 dan 4,8 kali 10 pangkat minus 11. Sehingga kita bisa dapatkan overall reaction dari masing-masing, ya kan? Itu Kc itu sama dengan perkalian dari K aksen C dikali dengan K double aksen C, yaitu 2,0 kali 10 pangkat minus 17. Oke, saya rasa sekian dulu untuk
penjelasan tentang penulisan dari konstanta keseimbangan kimia, baik itu yang homogen, heterogen, maupun yang multiple. Kita ketemu lagi di penjelasan keseimbangan kimia di video selanjutnya. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.